Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan saya, kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur Tuhan kami selalu naikkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk boleh bangun dari tidur kami, dan pagi ini kami boleh menikmati kasih dan berkat penyertaan Tuhan. Ya Bapa Maha Kasih dan Maha Pemurah, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami senantiasa rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 10 Juni 2025, dari Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan 25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan dianggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pembaharuan hati. Penduduk Yerusalem yang tidak diangkut ke pembuangan menganggap dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Mereka menilai bahwa tanah perjanjian diberikan sebagai milik mereka.
Sementara orang-orang yang diangkut ke pembuangan adalah orang-orang berdosa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan Tuhan tidak turut hadir di pembuangan sebab bait Allah ada di Yerusalem. Allah tidak suka dengan penghinaan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup menderita di pembuangan. Kemudian datanglah berita kepada mereka yang ada di Babel, dalam pembuangan Allah menjadi tempat kudus di tanah yang asing, dan bahwa mereka akan dikumpulkan serta diberikan kembali tanah Israel. Bahkan lebih lagi, Allah memisahkan mereka dari dosa-dosa yang dilakukan dan menikmati belas kasih Tuhan. Tuhan akan menunjukkan melebihi yang hanya dilihat oleh mata manusia. Tuhan memberi hati yang lain dan menaruh roh yang baru dalam batin mereka. Itu pada ayat 19. Hati yang lain artinya hati yang fokus kepada Allah, tidak lagi kepada banyak dewa-dewa. Hati yang tulus yang diisi dengan keyakinan iman kepada Allah yang setia memelihara umatnya. Roh yang baru dalam batin artinya keadaan yang baru didasarkan pada pengenalan yang benar tentang ketetapan dan peraturan Allah untuk menjadi pegangan hidup. Nampak ada dua pilihan kepada orang Israel. Yang pertama, bila hati berpaut kepada berhala, maka Tuhan menimpakan atas kepala perbuatannya itu. Kedua, apabila hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, maka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allahnya. Perhatikanlah bahwa hati yang dibarui ditandai dengan kesediaan menerima teguran, bahkan hukuman atas dosa. Kesediaan untuk dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus akan menghasilkan pembaharuan hati dan perilaku taat kepada kehendak Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau melayakkan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu sebagai landasan dan pedoman dalam menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang pembaharuan hati, di mana hati kami adalah hati yang harus tertuju kepada Tuhan Allah kami, karena kami percaya bahwa ketika hati kami tertuju kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kami, akan membantu kami sehingga menghasilkan pembaharuan hati dan menjadi perilaku yang taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pelaku firman. Kami datang membawa kehidupan kami, keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua dalam berbagai aktivitas kami. Baik aktivitas kami di dalam rumah, baik aktivitas kami di luar rumah, di kantor, dimanapun tempat kerja yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Apapun Tuhan, profesi kami, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan yang menuntun kami. Terlebih Engkau menyertai anak-anak kami dalam mengikuti ujian. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan mereka akal budi, hikmat, dan kepintaran. Kami juga datang membawa keberadaan kami, baik sebagai bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai cucu, dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami dalam tugas dan pekerjaan kami sebagai anak-anak. Tuhan menyertai kami dalam belajar sehingga kami boleh menjalani
kehidupan kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, untuk dapat meraih cita-cita kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga Engkau berkenan menyembuhkan, baik di antara kami ada yang sakit Tuhan, mari Engkau lawat dan Engkau sembuhkan. Yang memiliki pergumulan hidup, mari Tuhan Engkau buka jalan, Engkau beri kekuatan dan semangat, Engkau topang mereka sehingga mereka mampu menyelesaikan segala pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Tuhan Maha Kasih, Maha Pemurah, Kau berkenan memberkati kami semua sebagai jemaat Silo Campagaya, baik Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, para majelis, pengurus OIG, dan seluruh jemaat Tuhan. Kau berkati kami semua hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, berkati kota kami Makassar, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berikanlah mereka akal budi hikmat dalam memerintah bangsa dan negara kami, sehingga kami Tuhan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan senantiasa kami boleh bebas beribadah kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang bermohon. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami. Yang mencari pekerjaan Tuhan, mari Tuhan buka jalan. Yang mencari pasangan hidup, mari Tuhan buka jalan. Pertemukan anak-anak kami untuk menemukan pasangan hidup mereka. Yang berjuang untuk mengikuti ujian-ujian, apapun bentuk ujian Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani setiap ujian yang mereka hadapi. Bapa, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam sehat.